Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani dari kelas 12 MIPA 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Guru Andi Wahdania. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali novel Segala yang Diisap Langit karya Pinto Anugroh. Novel Sejarah Segala yang Diisap Langit merupakan novel yang dibuat oleh Pinto Anugroh dengan jumlah halaman 138. Novel ini termasuk ke dalam novel fiksi sejarah karena banyak dibumbui dengan imajinasi sang penulis. Novel Segala yang Diisap Langit ini adalah salah satu dari sangat sedikit fiksi sejarah berlatarkan Perang Padri. Novel ini berkisah tentang sejarah keluarga bangsawan Minangkabau dengan berbagai kurena, fasilitas adat, warisan kekayaan atau ekonomi yang menjalin kerjasama dengan kolonialis. Tetapi ada dari anggota keluarganya yang bergabung dengan kaum Padri. Novel ini tidak saja mampu menghadirkan event historis dan tokoh sejarah sebagai latar penceritaannya, tetapi juga berani menggambarkan dunia kaum adat atau penghulu yang serba hitam, termasuk menghadirkan kaum Padri yang mengamalkan ideologi kekerasan. Membaca novel ini, rasanya kita dibawa ke era Perang Padri di masa silam. Disinilah kekuatan novel ini, kata Profesor Gusti Asnan, sejarawan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video review novel Segala yang Diisap Langit ini. Pada suatu zaman di Minangkabau, nagari Batangka, tepatnya zaman akhir pada Ranji Rangkayo, hiduplah seorang keturunan ketujuh dari Ranji Rangkayo tersebut, yaitu Bungo Rabiah. Dalam novel ini menceritakan bagaimana usaha Bungo Rabiah untuk mematahkan mitos yang beredar selama ini, bahwa garis keturunan Minangkabau akan putus pada generasi ketujuh. Apapun siap dia lakukan untuk mendapatkan anak perempuan pewaris keluarga Bungo Rabiah, termasuk menjadi istri kelima seorang lelaki yang terkenal mampu memberikan anak perempuan. Segala yang Diisap Langit ini menceritakan bagaimana adat istiadat Ranji Rangkayo yang bertentangan dengan ajaran agama Islam atau kaum Padri. Di Ranji Rangkayo tidaklah melarang menghisap cendu, sabung ayam, berjudi, bahkan kawin sedarah mereka lakoni semua tanpa adanya batasan-batasan yang melarangnya. Awal dimulainya kehancuran Ranji Rangkayo adalah ketika Mage Takangkang sadar apa yang diperbuat dengan adiknya Rabiah adalah kesalahan yang sangat besar. Mage mulai pergi mencari kesibukan di daerah lain dan menyesali apa yang telah diperbuatnya selama ini. Sedangkan Bungo Rabiah mengandung seorang anak dari hasil perkawinan sedarah tersebut. Kemudian lahirlah anak mereka yang diberi nama Karengkang Gadang. Karengkang Gadang mulai tumbuh dengan pribadi yang berbeda dengan anak seusianya. Ternyata Karengkang Gadang mengalami cacat mental. Dia tidak dapat membedakan yang baik dan buruk. Apapun dia lakukan, yang penting hatinya puas. Setelah beberapa waktu, Mage Takangkang yang masih diliputi rasa penyesalan di dalam hati bertemu dengan kaum Padri dari utara dan bergabung dengan kaum tersebut. Sedangkan di sisi lain, Bungo Rabiah tengah sibuk mencari seseorang yang dapat memberinya anak perempuan untuk melanjutkan Ranji Rangkayonya, termasuk menikah dengan Tuanku Tan Amo yang dikenal telah memiliki istri yang banyak.
Setelah Rabia kawin dengan tuanku Tan Amo, akhirnya beberapa bulan kemudian Bungo Rabiah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Bungo Laras. Beberapa tahun kemudian Mage Takangkang akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, Nagari Batangka. Tetapi kepulangannya itu bukan untuk melepas rindu kepada sang adik dan para rakyatnya, tetapi untuk menumpas adat lama yang menurutnya salah dan menumbuhkan adat baru di perkampungan itu. Mage Takangkang atau dikenal dengan Kasim Malik di Kompadri rela menghabisi nyawa para rakyatnya demi menghapus ajaran yang menurutnya sesat itu. Bahkan Kasim Malik rela membunuh adiknya Bungo Rabiah di atas rumah Rangkayo tempat Mage Takangkang tumbuh. Kasim Malik mulai naik ke atas rumah Rangkayo tersebut dan membunuh bawahan dari Bungo Rabiah. Singkat cerita, ketika Bungo Rabiah dan Kasim Malik sedang bertengkar, bawahan dari Kasim Malik mulai membakar rumah Rangkayo tersebut. Sedangkan Kasim Malik mulai turun ketika bawahannya menerikinya untuk turun. Alhasil, semua yang di dalam rumah Rangkayo tersebut terbakar, termasuk Bungo Rabiah dan anaknya Bungo Laras. Sedangkan pembantu dari Bungo Rabiah, yaitu Jintan Hitam, berhasil kabur dari rumah Rangkayo tersebut. Akhirnya, Ranji Rangkayo tersebut musnah di garis keturunan ke-7 disebabkan azab yang didapat karena perbuatan mereka. Setelah beberapa bulan kemudian, setelah peristiwa itu terjadi, Jintan Hitam kembali ke perkampungan tersebut dengan membawa gendongan. Jintan Hitam kemudian naik ke puing-puing rumah Rangkayo yang telah terbakar itu dan membuka gendongan yang ia bawa yang berisi seorang bayi. Jintan Hitam lalu mengangkat bayi itu hingga sejajar dengan bahunya lalu berkata, "Rangkayo," kata itu keluar lantang dari mulutnya. Kata yang serupa mantra, sebenarnya hanya kata biasa, tapi mulut Jintan Hitam bisa mengubahnya menjadi mantra. "Rangkayo," lanjut Jintan Hitam. "Rangkayo Bungo Rabiah, kubawakan pewaris pelanjut keturunan rumah gadang Rangkayo. Bayi perempuan yang lahir melalui rahimku ini adalah anakmu. Rangkayo Bungo Rabiah, Ranji Rangkayo akan terus berlanjut hingga masa mendatang. Tidak akan punah, tidak akan habis. Kunamakan bayi ini Bungo Laras untuk menjemput segala yang tertinggal, untuk menyambung segala yang putus, untuk menghadirkan segala yang hilang." Perempuan itu mengangkat bayinya tinggi-tinggi. "Aku Jintan Hitam tetap sebagai pengasuh bayi ini, Bungo Laras Rangkayo," teriaknya begitu keras hingga menggema ke seluruh negeri, menggema ke masa mendatang. Novel ini untuk keseluruhan sangatlah menarik dan dijelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pembaca dari daerah lain mudah memahaminya dan juga menambah pengetahuan tentang bahasa Minangkabau, karena di dalam novel ada beberapa yang menggunakan bahasa Minangkabau seperti mamak yang berarti paman dari pihak ibu. Tetapi untuk bagian halaman awal tentang silsilah Ranji Rangkayo tidak dijelaskan secara mendetail, dan untuk bagian akhir cerita masih menjadi tanda tanya karena tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana Jintan Hitam sehingga mempunyai seorang bayi yang diberi nama Bungo Laras yang katanya akan menjadi pewaris dari Ranji Rumah Gadang Rangkayo Bungo Rabiah. Di dalam novel ini, Bungo Rabiah digambarkan sebagai orang yang sangat terobsesi untuk memiliki anak perempuan untuk menjadi seorang pewaris dari Ranji Rangkayo. Apapun rela ia lakukan untuk mendapatkan seorang anak perempuan agar Ranji Rangkayonya terus berlanjut. Dalam novel ini banyak hikmah yang dapat dipetik, salah satunya agar manusia tidak terlalu cinta pada dunia.
Sekian review novel dari Segala yang Diisap Langit karya Pinto Anugrah. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih. Sekian review novel dari Segala yang Diisap Langit karya Pinto Anugrah. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe karena itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.